Halo semuanya, salam jumpa. Kali ini kita akan berbicara tentang musik liturgi. Nah, kali ini bukan hanya berbicara tentang dokumen ya, tapi berbicara tentang praktek dari seorang aktivis gereja. Nah, sekarang kita telah hadir seorang yang luar biasa ya, aktivis gereja kita ya Bapak ya. Oke, baiknya kita akan memperkenalkan narasumber kita yang hebat ini. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri. Iya, nama saya lengkapnya Antonius Henry Yulianto, lebih dikenal di kalangan penggiat liturgi itu dengan nama Henry Yulianto, karena Antoniusnya jarang saya pakai terkait dengan ya dokumen sipil, dokumen catatan sipil. Iya. Tidak ada. Nah, jadi saya lebih sering dipanggil Henry, Pak Henry. bukan Antoniusnya. Nah, kemudian saya itu sekarang menggereja di Stasi Maguwo, Paroki Kalasa. Oh, Stasi Maguwo. Ya, di sana ya saya aktif dalam musik liturgi di sana, dalam kor dan terutama untuk menjadi organis di gereja Maguwo. Ya. Berarti Bapak sudah biasa main organ, terus melatih kur gitu ya Pak ya? Ya, tergantung situasi. Jadi kalau misalnya di sana memang sudah ada orang yang melatih kur. Ya. Nah, ketika misalnya saya diperlukan, apalagi misalnya terkait lagu saya, misalnya lagu yang saya buat atau lagu yang saya aransemen, nah baru kemudian saya menemani melatih. Kalau melatih secara khusus, enggak. Ya. Berarti tadi Bapak selain memainkan organ, melatih juga membuat musik, membuat lagu ya Pak, dan mengaransemen juga ya? Ada beberapa komposisi dan aransemen. Oke. Oh begitu. Berarti sekarang saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak sebagai aktivis misalnya dalam mempersiapkan dan juga melaksanakan tugas secara khusus dalam musik liturgi di gereja? Siapa tahu ada pengalaman yang bisa kami pelajari juga. Kita mulai dari ini ya, pengalaman saya sebagai petugas liturgi, yaitu sebagai organis. Ya mungkin diawali dulu karena memang saya pada saat masih SD pas waktu masih di Manado dulu, saya belajar musik di Yamaha di tempat kursus. Kalau di sini mungkin orang bisa ke PML ya, tapi kalau di sana tidak ada. Kemudian saya aktif jadi misdinar di katedral Manado. Nah, dari situ kemudian karena memang sudah terbiasa aktif di gereja, akhirnya ada tawaran untuk menjadi organis gereja, ada pelatihan dari organis yang sudah ada di sana. Akhirnya saya ikut dan ya sampai sekarang masih belajar untuk menjadi organis yang lebih baik. Karena menjadi organis itu orang mungkin hanya beranggapan bahwa keterampilan sudah cukup. Nah, padahal tidak hanya itu. Sebagai organis kita mengiringi kor dan umat untuk bernyanyi, tapi kita juga harus bisa membawa suasananya dan kemudian makna liturginya gitu, makna lagu gitu ya. Makna lagu, dan kemudian kita juga tahu bahwa di gereja itu tidak semua orang bisa nyanyi. Nah, jadi poin penting yang juga harus diperhatikan adalah dalam hal menjadi organis ya, itu harus bisa memberi arahan. Selain dari dirigen, kita juga membantu untuk memberikan arahan kepada umat untuk bernyanyi. Jadi ya banyak mungkin organis yang sangat lihai, sangat mahir dan suka dalam bahasa Inggrisnya show off. Istilahnya ketika main terus dia mau menggunakan ornamen atau keterampilan dia yang begitu bagus sehingga malah mengaburkan melodi utamanya. Nah itu sebaiknya ya ada waktunya lah, jangan pada saat misa. Nah itu organis, dan sampai sekarang saya terus terang masih terus belajar. Nah, kemudian dalam hal musik, dalam hal lagu, saya sebagai komposer, walaupun tidak banyak lagu saya yang digunakan,
dan juga sebagai arranger, sebagai pembuat aransemen. Nah, membuat aransemen itu juga harus bukan hanya ini ya, bukan hanya bagaimana memecah suara dari melodi utama kemudian sesuai dengan harmonisasi yang kita pikirkan itu jadi mungkin kalau untuk paduan suara campur sopran, alto, tenor, bass ya, atau mungkin nanti ada di sopran 1, sopran 2, alto 2 dan alto 1, alto 2 dan seterusnya. Bukan hanya masalah harmonisasi, tapi kita juga harus tahu lagu ini, pesan lagu ini apa sih. Jadi tidak hanya contohnya misalnya ada lagu dari awal sudah langsung diaransemen pecah 4 suara, padahal pada saat awal itu kata-katanya tentang kesedihan dan permohonan kita kepada Tuhan misalnya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan ekspresi lembut dan hanya sopran alto yang nyanyi misalnya. Nah, contohnya seperti itu dalam hal mengaransemen. Mengerti ya? Jadi tidak harus langsung 4 suara. Itu kalau itu secara teori memang ada pelajarannya, cuma saya belajar lebih ke otodidak, melihat aransemen dari orang lain, mempelajari dan seperti itu. Nah, lebih sulit lagi ketika memposisikan diri sebagai komposer untuk membuat komposisi, menciptakan lagu. Apalagi terkait dengan liturgi Katolik yang jelas kita tahu sendiri aturannya banyak ya. Saya sendiri nggak hafal, bahkan kata pengantar aja saya belum baca di bukunya itu. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mau membuat lagu yang dalam ranah liturgi Katolik itu, yang pertama kesesuaian syair, karena dalam Katolik melodi itu dalam tanda kutip mengabdi syair. Jadi syairnya harus sudah diciptakan dan sesuai dengan dan syairnya liturgis. Nah, syairnya liturgis, kemudian baru dibuat melodinya. Nah, sementara saya sebagai praktisi musik lebih sering sebaliknya, bikin lagunya dulu, baru syairnya. Nah, baru syairnya. Itu oleh banyak orang dibilang terbalik. Berarti tadi Bapak sudah memperkenalkan kepada kita pengalamannya bagaimana mengolah bakatnya juga, dan saya sungguh tertarik dari pelajaran Pak Hendra ini bahwa terus belajar terus menerus, karena keterampilan itu bukan hanya sebatas tahu saja tapi banyak jam terbang juga ya Pak ya. Harus. Nah, juga kami mau bertanya nih Pak tentang bagaimana Bapak berkaitan dengan imam yang juga sama-sama mempersiapkan Ekaristi. Siapa tahu ada pengalaman yang bisa kami petik juga. Ya, imam. Ya, sebagai umat saya sendiri sering mengalami dari pengalaman saya itu ada imam. Kita bisa memisahkan imam itu, ada yang kategori ini mengerti tentang liturgi. Maksudnya benar-benar saklek ya tentang liturgi. Kemudian liturgi itu pun nanti terbagi. Ini imam memang mengerti musik, mengerti musik liturgi. Ketika nyanyi tidak fals misalnya. Ada yang lain yang memang kurang berbakat di musik, ada juga yang di tengah-tengah. Nah, pengalaman saya ketika berinteraksi dengan imam-imam seperti itu, ya kita kalau misalnya saya sebagai organis, tetap namanya pemimpin misa itu kan imam. Jadi mau imamnya seperti apa, mau dia fals, mau dia menyanyinya benar, ya kita harus bisa mengiringi dengan baik. Ketika memang keluar dari dalam hal musik ya, ketika keluar dari nada yang benar, kita harus bisa membawa umat untuk menyanyikan jawabannya dengan benar. Kita harus mengambil inisiatif untuk ini nada dasarnya di sini nih, gitu. Nah, tapi banyak kalau yang dari PML itu biasanya mengajarkan bahwa imam mau menyanyikan ajakan misalnya, ya kita ngambil nadanya. Imam mengikuti. Jadi maaf Pak, jadi antara kita yang
berperan dalam musik liturgi juga dengan imam saling bekerja sama ya Pak ya, saling Ya, berjalan bersama harus. agar nanti dalam perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Henry Ya. atas pengalaman yang luar biasa untuk kami semua. Baik, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.